Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ada sukacita di dalam rumah Tuhan, ada sukacita tatkala kita beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman kita dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore dan selamat datang bagi jemaat yang ada di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan siaran kami melalui YouTube. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan disenangkan dengan pujian kita yang akan kita naikkan sebentar, dan biarlah kita memberikan seluruh yang terbaik yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Sebelumnya kita awali dengan doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kau mengantarkan kami dengan keberadaan kami apa adanya. Itu semua karena kasih dan kemuliaan-Mu dan kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang menyertai kami sampai pada saat sore hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini untuk memberkati kami. Kau juga yang bertahta di atas pujian yang akan kami naikkan kepadamu Tuhan. Dan Kau juga yang memberkati kami pada saat sore hari ini. Dan kami percaya tatkala kami memuji Engkau, ada kuasa yang mengalir di dalam kehidupan kami. Kuasa yang membebaskan, memulihkan, menyembuhkan kami. Mengurapi kami sekalian yang melayani Engkau pada saat sore hari ini, mulai dari pelayan di mimbar, well singers, sampai hamba-Mu yang akan melayani pemberitaan firman Tuhan. Inilah yang menjadi doa syukur kami buka ibadah sore hari ini dalam pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Allah yang terambil di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16, terjemahan baru dengan judul Dalam Lindungan Allah. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, inilah kami Tuhan, umat penebusan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan-Mu. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini biarlah kami memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki untuk kemuliaan bagi Engkau saja. Kami undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuliakan Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita ungkapkan syukur kita, rasa terima kasih kita atas kebaikan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh, glory bagimu Yesus. Terpuji-pujilah Engkau, mulialah namamu Yesus.
Kami percaya Engkau hadir tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami pada saat sore hari ini. Oleh sebab itu kami angkat syukur kami, pujian penyembahan kami hanya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh glory, mulialah Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah namamu. Kudus, kuduslah Engkau. Segala pujian, segala hormat kami naikkan hanya padamu di tempat ini. Terpujilah Engkau di surga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, segala syukur kami hanya kepadamu pada saat sore hari ini. Amin, haleluya. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Katakan bersama, segala pujian bagimu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, menyembahmu. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati kami, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Oh, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Kita angkat tangan kita, katakan segala puji, segala pujian. Amin, haleluya, haleluya. Oh, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur
memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, segala pujian syukur bagimu. Inilah kami Tuhan, Kau hadir dalam kami angkat tangan kami kepadamu. Kami datang syukur, sujud kepadamu Tuhan. di hadapan Kami memuji dan menyembahmu pada saat sore hari. Pujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Katakan sekali lagi, segala pujian syukur, Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Tuhan Yesus, ku menyembahmu. Segala puji, haleluya. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Kami memujimu Tuhan, kami menyembahmu Yesus. Terpuji-pujilah Engkau di surga. Kami sanjung tinggi namamu Yesus. Kau yang kami Haleluya. Kau hadir tempat ini. Kau ada di sini pada saat sore hari ini. Haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan. Inilah kami umat penebusan-Mu Yesus. Kami datang sujud syukur hanya di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Katakan segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini
Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Kita berkemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan, amin. Kita tetap menyembah Tuhan. Kita tetap berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan, amin saudara. Haleluya. Kita serukan dulu haleluya 3 kali dengan keras. Yuk 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin, haleluya. Kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan Yesus selalu baik. Karena kasih setia Tuhan itu yang berlaku di dalam kehidupan kita. Dan itu tidak pernah berkesudahan. Amin. Haleluya. Amin. Yuk tepuk tangan semua yuk. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan. Yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya? Mana jempolnya? Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk, tetap tepuk tangan ya. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Katakan bersama yuk, Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang dan selamanya, Dia sungguh baik lagi. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang dan selamanya, Dia sungguh baik. Yuk ganti musik yuk. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Yo, sebelah sini katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Sebelah sini katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Semuanya katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, amin. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, Yesus baik untuk kita semua dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi yuk, katakan bersama. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yuk kita tepuk tangan bersama yuk. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu pada saat sore hari ini. Katakan, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yuk, sekali lagi, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Dan ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yo, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Keyboard memuji Tuhan, kita dengarkan. Yuk, kita tepuk tangan yuk. Memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Drum memuji Tuhan. Haleluya. Yuk, tamborin memuji Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk, singers memuji Tuhan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Yuk kita nyanyikan bersama glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi yuk, lebih semangat yuk. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Katakan bersama yuk. Kekal. Amin. Haleluya. Kita percaya ada keselamatan kekal di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Silakan duduk, kita akan bersama-sama mempersiapkan hidup kita, hati kita untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang terjadi. Setiap musim kehidupan berganti dan menghampiri kehidupan kita. Tetapi kita percaya sebagai umat pilihan Allah bahwa Tuhan mempersiapkan semuanya itu untuk kebaikan kita. Ada hal yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk kita masing-masing. Amin, saudara. Ada hal yang mungkin kita rasa menyakitkan pada saat ini, tetapi Tuhan sudah merancangkan satu masa depan yang penuh harapan yang kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, mari saya dan saudara kita bersama-sama kita andalkan Tuhan. Kita hanya berserah bersandar kepada Tuhan. Kita tidak tahu kemana kita harus berlari. Kita tidak tahu kemana kita harus berteriak. Tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan satu-satunya yang menyertai kita dalam setiap kesesakan kita. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang selalu terbaik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Ini kami Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya itu semua untuk kebaikan kami Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Waktu Tuhan
yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita katakan bersama, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupmu. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Bapa, kami sungguh mengasihi-Mu. Biarkanlah hidup kami untuk menyenangkan Engkau ya Bapa. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak jauh daripada kehendak-Mu. Biarkanlah sepenuhnya hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Hidup kami sepenuhnya untuk menyenangkan Tuhan. Sore hari ini ya Bapa, kami semua di tempat ini, kami rindu lebih dekat lagi dengan Bapa. Kami rindu lebih dalam lagi kami mengenal Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kayu salib-Mu. Hamba tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau berada di dalam hamba-Mu ini. Biarkan nama-Mu dipermuliakan atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ya, sebelum saya mulai, saya perkenalan diri dulu. Nama saya Puli Hareva. Mungkin ada yang sama asalnya. Saya berasal dari Nias. Dan saya bersama istri tercinta yang paling cantik di muka bumi. Artis-artisan lewat. Hanya dia satu-satunya di hati saya. Amin. Juga ada teman-teman yang datang, Pahin dan Juang. Nah, oke Bapak Ibu. Tema umum adalah mengenal pribadi Tuhan. Nah, ceritanya kemarin siang Pak Hikian mengirimkan flyer ke saya. Dan khotbah juga sudah saya siapkan sekitar seminggu yang lalu. Dan di flyer itu tertulis mengenal pribadi Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa
melihat di sini. Dan saya pun sedikit kaget karena saya sebelumnya gak dikasih tema. Dan puji Tuhan, tema yang saya siapkan sesuai dengan tema yang diberikan. Bapak Ibu, kita mengenal pribadi Allah supaya kita bisa mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, mengerti kehendak Allah. Kita baca di Roma 12 ayat 2. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Bapa, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu, next. Tidak serupa berarti berbeda, Bapak Ibu. Saya mau yakinkan Bapak Ibu, cara gaya hidup Bapak Ibu berbeda dengan orang di luar sana. Amin. Kalau sore hari ini kita berada di tempat ini karena kita cinta Tuhan. Bagi orang pada umumnya hari Minggu biasanya dipakai untuk apa? Jalan-jalan, nonton dengan keluarga, makan, dan banyak hal lain, rehat. Bahkan tidak sedikit yang berkata healing. Bapak Ibu, tapi karena kita mengasihi Tuhan, kita berbeda dengan dunia ini. Hari Minggu bukanlah waktu untuk jalan-jalan, amin. Tapi hari Minggu adalah waktu kita untuk bertemu dengan Tuhan. Terlalu sedikit Bapak Ibu 2 jam yang kita berikan kepada Tuhan dibandingkan dengan pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita korupsi waktu kita 2 jam yang berharga ini. Kita pakai untuk jalan-jalan lagi. Kalau orang dunia, kita mau berangkat gereja. Kemudian orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Yuk jalan-jalan yuk, ibadah minggu depan saja. Kan masih ada minggu depan. Minggu depan begitu lagi. Yuk keluar yuk, makan yuk, di sini. Dan akhirnya tidak pernah ke gereja. Bapak Ibu, hati-hati. Kita sedang tidak ada di dalam kehendak Allah. Kalau kita sudah mulai jarang datang ibadah, berarti kita sedang tergerus, sedang dibawa oleh arus dunia. Bukan kita yang dibentuk dunia, Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Bukan kita yang dibentuk dunia, tapi kita yang membentuk dunia. Berapa hari-hari ini hidupnya asal ikut-ikutan saja, yang penting happy. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Bapak dan Ibu adalah garam dan terang dunia. Kalau orang di luar sana sudah tidak tahu cara mengasihi, harusnya Bapak Ibu semua yang tinggal di dalam Tuhan tahu caranya mengasihi. Ketika kasih di luar sana sudah hambar, pujian yang sekedar omong kosong, kamu cantik, kamu baik, hanya sekedar ucapan tapi di belakang beda. Tetapi orang Kristen harus sama apa yang di depan dan yang di belakang. Ketika saya puji istri saya, kamu cantik, memang itu dari hati saya, dia cantik. Bukan saya bilang, kamu cantik karena saya ada maunya. Ataupun saya bilang, kamu cantik, kemudian dia berbalik, cantik apaan ya? Muka udah gitu, masih sok cantik. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu. Biarkanlah kita mengenal kehendak Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan berjalan tanpa arah. Kita akan mengambil semua sikap, tindakan, keputusan yang salah di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita harus minta kepada Tuhan. Tuhan, saya I don't know, saya nggak tahu saya harus ngapain. Bapak Ibu, ada yang tahu 5 menit ke depan, 1 jam ke depan, bahkan 1 menit ke depan akan terjadi seperti apa? Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Ada yang tahu kejadian hidupmu besok akan seperti apa? Tidak ada yang tahu. Untuk itu kita minta kepada Tuhan. Tuhan, saya buta akan hari esok. Tapi satu yang saya minta, biarkanlah kehendak-Mu boleh jadi dalam kehidupan saya.
kehendak Tuhan jadi di dalam kehidupan kita sangat penting Bapak Ibu. Jangan sampai kita berjalan karena keinginan kita sendiri. Paulus berkata, hidupku bukan karena hidupku lagi, tapi aku hidup oleh karena Kristus. Mati adalah keuntungan, hidup bagi kemuliaan Kristus. Bapak Ibu, semua kita yang ada di tempat ini, kita hanya hidup untuk melakukan kehendak Tuhan di sorga. Kita hanya hidup untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Bukan kita yang diubah oleh dunia, tapi kita harus mengubah dunia. Kita harus menggarami dunia yang semakin hari semakin diambang kehancuran. Bapak Ibu tahu, kalau zaman dulu yang namanya homoseksual, gay, itu dulu aib Bapak Ibu, sembunyi-sembunyi. Tapi coba lihat sekarang. Semua pamer. Semua tidak ada yang disembunyikan. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Mereka tidak malu-malu lagi. Mereka sedang mau mencari pengikut mereka. Mereka sedang mau menyeret anak-anak Tuhan untuk ikut terlibat di dalamnya. Untuk itu kita harus kuat. Kita harus kuat dalam doa. Kita harus kuat dalam firman Tuhan supaya kita mengerti isi hati Tuhan seperti apa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, next, beberapa orang merokok. Di sini tidak ada lagi yang merokok. Amin. Beberapa orang merokok hanya karena ikut-ikutan. Sebelumnya tidak merokok, tapi merokok karena ikut-ikutan. Gonta-ganti pasangan. Yang masih muda-muda. Waktu itu pernah ditanya, ada satu teman saya yang paling banyak pasangannya, dan dia menjawab dia punya mantan 20 lebih. Dan akhirnya dia menikah. Bapak Ibu, berapa orang yang gonta-ganti pasangan cuma untuk dapat pengakuan bahwa dia laku. Saya dengan istri saya, dia pacar saya satu-satunya Bapak Ibu. Jadi kalau lagi bahas tentang masa lalu, dia tidak bisa ungkit masa lalu saya. Karena dia cuma satu-satunya dalam hidup saya. Oh, banyak orang gonta-ganti pasangan, banyak orang selingkuh cuma karena ingin dapat pengakuan. Apalagi banyak orang mabuk-mabukan. Biasanya sebelumnya dia gak bisa mabuk, tapi karena terbawa oleh pengaruh lingkungan, akhirnya ikut-ikutan mabuk juga. Dan ada satu hal lagi yang akhir-akhir ini yang lagi saya amati. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu ke mall. Dan Bapak Ibu akan menemukan banyak perempuan yang pakai baju cuma segini. Saya bilang ke istri saya, gak masuk angin kah? Itu kelihatan loh pusarnya. Stylenya di mana? Itu masuk angin. Saya gak habis pikir Bapak Ibu. Pakai baju segini. Di bawah kelihatan. Iya kalau mulus, kalau gelambir. Bapak Ibu, akhir-akhir ini semua ikut-ikutan dan hanya sekedar mengikuti tren, walaupun sepantasnya mereka tidak nyaman. Saya perhatikan satu lagi, ada orang yang pakai rok segini, kemudian ketika dia naik motor, dia tutup Bapak Ibu. Berarti sebenarnya dia tidak nyaman dengan pakaian itu. Tapi hanya sekedar mau ikut-ikutan. Bapak Ibu, saya mau katakan jangan ikut-ikutan tren yang lagi hits di kalangan masa kini. Jangan tren ini ikut, tren ini ikut. Dan akhirnya kita tidak punya jati diri. Bapak Ibu, jati diri Anda di dalam Tuhan harus kuat. Supaya Anda tidak ikut-ikutan. Supaya Anda tidak pakai baju crop top ikut-ikutan, merokok ikut-ikutan, mabuk-mabukan cuma karena ikut-ikutan, gonta-ganti pasangan karena ikut-ikutan. Tapi Anda harus punya jati diri. Anda adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Iblis sedang bekerja lewat satu ini tren viral, booming. Banyak hal dilakukan di Instagram, di Facebook, di YouTube, yang sebenarnya tidak mau dilakukan, tapi cuma karena dikatakan lagi trending nomor 1, maka juga ikut-ikutan. Arus dunia sedang menyeret manusia ke dalam kebinasaan Bapak Ibu.
Bapak Ibu perlu Ibu tahu, iblis tidak senang kalau Bapak Ibu rajin ibadah. Amin. Iblis tidak senang kalau Bapak Ibu semua rajin baca firman Tuhan. Iblis tidak senang kalau Bapak Ibu semua rajin berdoa. Tapi dia berusaha akan mencuri perhatian Bapak Ibu. Dia akan menggoda Bapak Ibu supaya Anda yang dulunya punya waktu, sekarang tidak punya waktu untuk baca firman, tidak punya waktu untuk berdoa, tidak punya waktu lagi untuk menyembah Tuhan. Semua itu akan dicuri dari Anda. Kalau kita cuma sekedar ikut-ikutan, maka waktu kita akan dicuri oleh iblis untuk mengikuti tren dan firman Tuhan kita akan lupakan. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kita semua di tempat ini ada orang yang kuat di dalam Tuhan. Buktinya apa? Kita ada di sini sore ini karena kita mengasihi Tuhan. Ikan hidup pasti lawan arus Bapak Ibu. Ikan hidup pasti lawan arus, berenang melawan arus. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu kuat di dalam Tuhan, Anda akan melawan arus dunia ini yang sedang kencang. Anda akan berani berjalan berlawanan dengan dunia. Tapi kalau rohani kita mati, rohani Bapak Ibu mati, Anda akan mengikuti kemanapun arus itu berjalan, Anda akan ikut. Tapi kalau rohani Anda, kerohanian Anda hidup di dalam Tuhan, Anda lihat situasi yang gak beres, maka Anda akan berjalan berseberangan. Jadi sangat penting Bapak Ibu, kerohanian Anda mati atau hidup. Coba tanya kiri kanan, kerohanianmu mati atau hidup? Ayo Bapak Ibu. Ada yang jauh mati hidup, kadang mati kadang hidup. Maksudnya kalau sempat dia baca firman, kalau lagi sempat dia menyembah Tuhan. Bapak Ibu hati-hati. Jangan sampai Anda adalah golongan ikan mati. Kalau Anda adalah golongan ikan mati, Anda akan diseret oleh dunia. Tapi saya yakin kalau iman kita, hidup kerohanian kita, hidup di dalam Tuhan, saya percaya kita mampu melawan arus dunia ini. Amin. Nah, siapa yang punya aplikasi ini Bapak Ibu? Oke, saya ganti pertanyaannya. Siapa yang tidak punya? Satu. Benar ya? Benar, puji Tuhan. Siapa lagi yang tidak punya? Lumayan ada beberapa. Yang punya, jangan malu-malu, saya juga punya. Saya juga punya Bapak Ibu. Boleh periksa HP saya juga ada punya. Tapi TikTok saya pakai untuk sharing khotbah saya. Next. TikTok ini merubah karakter orang Bapak Ibu. Aplikasi ini dia tidak salah, tapi penggunaan yang salah. Saya ada kenal satu keluarga tatoan, muka garang, tapi sampai depan TikTok nari-nari. Di luar TikTok garang. Seberapa orang yang diubah oleh karakternya oleh aplikasi ini Bapak Ibu. Ketika sampai di TikTok bisa melakukan apa saja. Bapak Ibu, dulu orang yang cacat adalah aib dan malu untuk pamer. Sekarang dengan ada aplikasi ini, orang yang tanda kutip cacat adalah merupakan menggunakan aplikasi ini ajang untuk pamer. Apalagi mereka rela melakukan apa saja demi trending. Yang penting trending, yang penting banyak yang nonton. Biarpun sesuatu yang menyakitkan diri pasti akan dilakukan. Goyang-goyang di depan TikTok yang saya bilang tadi ya. Bapak muka garang, tatoan, tapi sampai depan TikTok goyang-goyang. Apalagi Bapak Ibu, kontennya bisa berisi prank, challenge. Walaupun itu menyakiti orang, ada saya melihat satu video. Dia mengambil satu handuk atau tong sampah.
kemudian dikasih di kepala orang tua, dan kemudian dia lari. Kemudian baru dikatakan prank. Bapak Ibu, berapa orang yang sudah tidak peduli sopan santun dengan satu alasan prank? Saya sangat tidak setuju hal ini Bapak Ibu. Banyak orang yang melakukan hal-hal di luar batas, tapi alasannya prank. Bapak Ibu, saya tampar kemudian saya bilang prank. Dan tidak sedikit orang-orang di luar sana hanya ikut-ikutan dan mengikuti arus ini Bapak Ibu. Ada orang yang sampai bunuh diri cuma karena mengikuti challenge-nya TikTok. Ada orang yang menyakiti diri sendiri cuma karena ikut challenge. Wow. Seberapa kuat arus dunia sudah menyeret banyak orang ke dalam kebinasaan. Bapak Ibu, ada lagi yang baru, ada yang ngemis live. Dulu yang saya tahu yang ngemis itu di emperan sana. Tapi sekarang ada yang terbaru, mereka ngemis di TikTok. Ada yang mandi lumpur dan banyak hal lagi. Semua dilakukan untuk menyenangkan daging. Semua dilakukan untuk viral. Bapak Ibu mau viral? Siapa yang mau viral Bapak Ibu? Bapak Ibu, tidak apa-apa dikatakan Anda kurang update. Tidak dikatakan Anda kurang pergaulan. Tapi yang penting Anda tetap taat kepada Tuhan. Amin. Jangan hanya ikut-ikutan saja. Jangan hanya mau terseret saja. Tapi Anda harus punya keputusan untuk tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Amin. Nah, next. Where your position? Sekarang posisi kita di mana Bapak Ibu? Kita harus lihat di kedalaman pribadi kita masing-masing. Saya tidak bisa menghakimi Bapak Ibu semua. Tapi kita coba lihat pribadi kita. Sekarang saya lagi ikut arus dunia. Ataukah sekarang saya sedang mengikuti kehendak Tuhan? Bapak Ibu, kejatuhan seseorang tidak langsung jatuh. Tapi pelan-pelan. Yang dulunya rajin doa. Yang dulunya rajin datang ibadah. Mulai berkurang. Dan akhirnya terhilang. Anda harus mengambil keputusan Bapak Ibu. Untuk berbeda dengan dunia. Dan hidup sesuai kehendak Allah. Amin. Jangan hanya sekedar mau ikut trennya saja. Tapi minta kepada Tuhan. Nggak mudah Bapak Ibu. Karena arus dunia begitu kencang. Godaan di luar sana begitu kuat. Tapi minta kepada Tuhan. Tuhan, saya rindu untuk tetap mengikuti kehendak-Mu. Saya nggak mampu Tuhan. Tapi saya percaya Roh Kudus-Mu menolong saya. Kita nggak akan mampu kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu pernah dengar lagu Alamat Palsu? Itu lagu yang saya nggak suka Bapak Ibu. Karena sesuatu hal, alamat palsu. Dan banyak lagu lain. Tapi lama kelamaan, nggak tahu kenapa lagu itu terngiang-ngiang di kepala saya. Karena sering didengar. Memang kita awalnya nggak mau. Tapi karena terngiang-ngiang terus. Lama-lama mulai ikut-ikutan. Alamat palsu. Memang gak ada niat untuk ikut. Tapi terus terngiang-ngiang di kepala kita. Dia terus mempengaruhi kita. Tapi saya percaya. Orang yang ada di dalam kehendak Tuhan. Biarpun godaan di luar sana. Menarik dia begitu kencang. Tapi kalau dia punya ketetapan hati dalam Tuhan. Dia tidak akan mudah terseret. Amin. Bapak Ibu. Cara supaya tidak terseret arus dunia adalah. Tadi kita baca di Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Bapak Ibu, apa maksudnya berubah oleh pembaruan budi kita? Bagaimana caranya berubah sesuai dengan kehendak Tuhan? Pertama, kita punya waktu yang intim dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, itu tadi saya katakan. Tidak cukup
kita hanya datang beribadah 2 jam dan kekristenan kita selesai di situ. Tapi setelah pulang dari sini, bagaimana hidup kita di luar sana? Setelah pulang dari sini, apakah kita masih punya waktu dengan Tuhan? Apakah kita masih punya waktu saat teduh dengan Tuhan untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita? Kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, 2 jam dalam setahun. 2 jam dalam setahun itu kurang lebih hanya 2 hari jumlahnya Bapak Ibu. Apakah cukup dalam 1 tahun kita punya waktu dengan Tuhan kurang lebih 2 hari? Kita harus punya waktu yang lebih kepada Tuhan. Untuk Tuhan, supaya Tuhan mau menyatakan kehendaknya di dalam hidup kita. Kita harus intim dengan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan sebagai hak kita, orang percaya. Kita punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Kita punya waktu yang 24 jam untuk ngomong dengan Tuhan. Kalau saya ngomong dengan istri saya, kalau dia mau tidur dia gak mau dengar. Tapi Tuhan punya waktu 24 jam untuk kita. Untuk mau mendengarkan kita, mendengarkan segala keluh kesah kita, mendengarkan setiap pergumulan kita. Masa kita tidak mau memakai kesempatan ini untuk berbicara kepada Tuhan? Kalau saja kita dikasih waktu untuk berbicara kepada presiden, saya rasa kita akan senang Bapak Ibu. Tapi ini kita dikasih waktu yang luar biasa untuk berbicara kepada Tuhan. 24 jam. Manfaatkan dengan baik Bapak Ibu. Untuk kita tahu seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada yang tahu, coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau tadi malam kita tidur, kemudian pagi harinya kita tidak bangun lagi, siapa yang tahu? Knows. Tapi karena begitu baiknya Tuhan, tadi malam kita tidur, pagi hari kita masih dibangunkan Tuhan karena betapa baiknya Tuhan. Itu yang kita harus syukuri. Kita menyembah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Nanti malam lagi sebelum kita tidur, kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. 1 hari sudah berlalu dan kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita baca firman Tuhan untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Kalau kita berdoa sebagai media kita untuk berbicara kepada Tuhan. Tapi kalau kita sedang baca firman Tuhan, berarti kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara. Bapak Ibu, firman Tuhan berisi tentang pikiran Allah, kehendak Allah, dan segala sesuatunya yang dimau Allah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan, apa yang dimau Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita setiap hari intim dengan firman Tuhan, kita begitu akan mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita dituntut untuk berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah berarti berubah ke arah Kristus Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu semua diubahkan, Anda harus yakinkan diri Anda bahwa kita tracknya sedang benar. Kita sedang menuju kepada Kristus. Semakin hari kita diubah, semakin serupa dengan Kristus. Amin. Jangan semakin hari semakin serupa dengan dunia. Tapi semestinya hidup kita semakin hari semakin mirip dengan Kristus. Kalau Tuhan Yesus mampu mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Kalau Tuhan Yesus begitu sabarnya kepada kita, kita juga harus bisa sabar terhadap semua orang. Bapak Ibu, caranya intim dengan firman Tuhan. Kita baca sama-sama 2 Timotius 3, 16-17. 2 Timotius 3 ada di slide 16-17. Ya, saya akan bacakan Bapak Ibu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian,
tiap-tiap manusia Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Bapak Ibu, firman Tuhan berisi tentang pikiran Allah dalam hidupmu. Firman Tuhan berisi tentang kehendak Allah yang Tuhan pengen terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca firman Tuhan, berarti itu akan mengajar kita tentang sesuatu yang baik. Itu akan juga berfungsi menyatakan kesalahan kita. Kita salahnya di mana? Kita akan diperbaiki kelakuannya dan kita akan dididik dalam kebenaran. Seberapa kita setiap hari tidak punya waktu untuk baca firman Tuhan. Bapak Ibu, orang percaya setelah kita mengambil keputusan percaya Tuhan Yesus, maka saat itu juga kita mengambil keputusan untuk mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dengan cara intim dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, memang gak mudah untuk melakukan firman Tuhan. Tapi Roh Kudus yang memampukan kita. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Gak mudah kita mengampuni, amin. Yang sudah mudah mengampuni bisa angkat tangan. Apalagi kalau sudah terlalu parah. Kita mengatakan, Pak, saya gak bisa mengampuni. Dia sudah terlalu parah menyakiti saya. Memang manusia kita, pribadi kita tidak mudah untuk mengampuni. Tapi Roh Kudus, kalau kita intim dengan firman Tuhan dan intim dengan Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mengampuni. Kita tidak bisa sabar Bapak Ibu. Kita juga tidak bisa berpura-pura sabar. Tapi firman Tuhan, kalau kita ditolong oleh Roh Kudus untuk melakukan segala firman Tuhan, maka kita pasti bisa melakukan semuanya. Kita bisa menjadi orang sabar. Kita bisa menjadi orang yang murah hati. Kita bisa menjadi orang yang penuh kasih dengan tinggal di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, kehendak Allah itu seperti apa? Pertama, tadi kita baca di Roma 12 ayat 2. Jangan engkau serupa dengan dunia ini supaya engkau mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Pertama Bapak Ibu, apa yang baik. Yang baik berarti menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kita, amin. Kalau kita menurut kehendak kita, belum tentu baik menurut kehendak Tuhan. Tapi yang baik menurut kehendak Allah adalah pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya berikan contoh Bapak Ibu, Ayub. Kira-kira hidupnya sudah baik tidak? Punya anak, punya istri, punya harta yang melimpah. Tapi Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup yang tidak mengenakan. Dia kehilangan hartanya, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan istrinya juga. Dan dia tetap berkata, saya tidak mau berdosa terhadap mulutku. Dia tidak komplain terhadap Tuhan. Apa yang menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan baik. Bapak Ibu, kalau sesuatu terjadi di dalam hidup kita yang tidak mengenakan bagi kita, bagi daging kita, berarti kehendak Allah sedang terjadi di dalam hidupmu. Kehendak Allah selalu bertentangan. Kehendak Allah selalu tidak mengenakan bagi daging. Abraham diminta untuk menyerahkan putranya kepada Tuhan sebagai korban. Secara manusia itu tidak mengenakan Bapak Ibu. Tapi apa yang Abraham lakukan? Dia tetap taat, tetap tunduk untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan memberikan yang terbaik di dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi ketika dia mempersembahkan Ishak? Ketika dia mempersembahkan tanpa pikir panjang, Tuhan mengetahui bahwa dia adalah orang yang setia. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini Anda sedang dibawa ke dalam gurun pasir kehidupan. Kita sedang dibawa ke dalam sesuatu yang tidak enak bagi daging kita. Percayalah, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, berarti sedang ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan perbuat dalam hidupmu. Kalau Tuhan sedang bawa kita keluar. Abraham pertama keluar dari daerahnya Ur Kasdim. Kemudian dia harus menyerahkan anaknya. Dan dia tetap taat, memilih taat kepada Tuhan. Dia tahu apa yang direncanakan Tuhan adalah yang terbaik. Meskipun prosesnya seakan-akan tidak baik.
Bapak Ibu, seberapa di dalam hidup kita, kita merasa bahwa begitu banyak proses yang menurut kita tidak baik, tetapi itu yang dikehendaki. Saya berikan satu contoh Bapak Ibu. Berapa tahun yang lalu, saya dan istri saya secara pribadi kehilangan pekerjaan. Istri saya juga harus out, kehilangan pekerjaan. Secara manusia itu adalah sesuatu yang gak masuk akal, yang menyakitkan bagi kami. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi karena sedang ada maksud dan tujuan Tuhan yang terbaik yang akan terjadi ke depannya. Bapak Ibu, saat ini bisa jadi daging Bapak Ibu sedang dibuat tidak nyaman. Rencana Bapak Ibu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi percayalah, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kalau kita tinggal di dalam rencana Tuhan, walaupun seolah-olah prosesnya tidak baik, tapi hasilnya pasti yang terbaik Tuhan berikan. Amin. Satu kuncinya, tetap tinggal dalam kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Kita bisa berpikir Bapak Ibu, memang prosesnya tidak baik, tidak mengenakan, menyakitkan bagi daging. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, pasti sesuatu yang baik terjadi. Ayub yang sudah hidup dengan nyaman. Makanya saya katakan Bapak Ibu, Kristen itu bukan hidup nyaman, tapi hidup aman. Hidupnya sudah aman, punya segala sesuatu, punya anak yang cantik, punya anak juga yang ganteng-ganteng. Tapi Tuhan harus ambil semuanya itu. Dan dia tidak komplain kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kau ambil Tuhan? Dia hanya taat kepada Tuhan. Dia tetap bersikap saleh kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah proses terjadi dalam hidupnya, Tuhan memberikan 2 kali lipat dari yang ada sebelumnya. Bapak Ibu, mau Tuhan melipat kali gandakan yang ada pada kita pas saat ini? Seberapa di antara kita yang mau hidupnya berserah kepada Tuhan? Suka-suka Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi kehendak Tuhan yang boleh jadi. Itu yang dilakukan Bapak Ibu. Tuhan mau kita mengerti apa yang baik, yang menurut Tuhan baik, bukan menurut kita baik. Yang muda-muda, yang menginginkan jodoh, jangan maksa. Tuhan, harus dia jodoh saya. Kalau tidak jodoh, jodohkan Tuhan. Maksa. Tapi pasti Tuhan berikan yang terbaik kepada kita. Yang penting adalah bagaimana hidup kita tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Kita percaya Tuhan merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk dalam hidup anak-anaknya. Amin. Bapak Ibu, kalau kita percaya yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Saya katakan sekali lagi, kalau kita percaya Tuhan Bapa kita di sorga merencanakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, maukah kita menolak apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, kalau saat ini Tuhan sedang bawa kita ke padang gurun kehidupan. Kalau saat ini Tuhan sedang membuat sesuatu yang tidak enak bagi daging kita, kita hanya bisa berkata, Tuhan, saya tetap mau taat, tapi saya minta kepada Tuhan, berikan saya kekuatan untuk bisa melewati semuanya ini. Amin. Bapak Ibu, apa yang baik kita tahu, apa yang baik Tuhan pasti sediakan bagi kita, anak-anaknya. Kesehatan Tuhan pasti kasih. Tempat tinggal Tuhan kasih. Tuhan tahu kita perlu semuanya itu. Yang penting kita belajar taat, belajar untuk tidak melawan kehendak Tuhan. Yang kedua, apa yang berkenan Bapak Ibu? Berkenan berarti disenangi Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah hidup kita sudah membuat Allah disenangkan? Coba periksa hati masing-masing. Tuhan, apakah hidup saya sudah membuat Tuhan senang atau tidak?
Satu hal yang saya percaya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dulu saya pacaran dengan istri saya. Saya tidak pikir panjang. Dia bilang dia dari Wonosari, kemudian saya di Jogja. Dia dari Wonosari bilang, saya mau ke Jogja dong. Padahal belum pacaran. Dia bilang, saya mau ke Jogja. Saya waktu itu masih tidur dan perkaranya saya tidak punya uang. Tapi karena dia bilang mau ke Jogja, saya obrak-abrik kamar saya dan saya temukan satu harta saya yang cukup mahal, adalah kamera digital. Kemudian kamera digital itu saya bawa, kemudian saya gadaikan 300.000 supaya pas dia datang saya bisa traktir, saya bisa jemput, dan saya bisa servis dia dengan baik. Dasarnya apa Bapak Ibu? Karena saya suka dengan dia. Karena saya sayang kepada dia walaupun belum diakui sebagai pacar. Apapun kita akan lakukan kalau kita senang kepada orang, amin. Yang masih muda-muda, yang belum punya pacar. Dan yang sudah punya pacar. Apapun pasti akan kalian lakukan kalau kalian sudah suka dengan orang itu. Pertanyaannya, sebenarnya kita suka gak dengan Tuhan? Pertanyaannya, kita sebenarnya mengasihi Tuhan gak? Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Tuhan, apapun kita akan lakukan demi Tuhan. Amin. Berkenan berarti senangi Allah. Kita akan melakukan segala sesuatu, yang penting Allah disenangkan dalam hidup saya. Ketika kita merasa disakiti oleh orang lain, pilihannya dua. Mengampuni atau menyimpan dendam. Kira-kira Bapak Ibu milih yang mana? Contohnya nih, bapak ini nih omongin saya di belakang. Kemudian saya tahu. Kira-kira pilihan yang terbaik, saya ampuni atau saya simpan dendam, suatu saat saya akan balas. Benar. Benar ya. Harus saya ampuni. Bapak Ibu, menyenangkan Tuhan berarti kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan disenangkan ketika engkau mampu mengampuni orang lain. Tuhan disenangkan ketika engkau mampu mengasihi orang lain. Tuhan disenangkan ketika yang khotbahnya ngalor ngidul tapi engkau tetap tenang diam. Tuhan disenangkan ketika samping kirimu tidak senang kepadamu tapi engkau tetap mengasihi dan berlaku ramah. Disitulah Tuhan disenangkan. Tuhan disenangkan lewat kehidupan kita setiap hari. Makanya saya katakan, coba kita koreksi diri kita. Apakah hidup saya sudah menyenangkan Tuhan? Tuhan disenangkan ketika kita berbisnis dengan jujur. Tuhan disenangkan ketika kita melakukan segala sesuatu tulus, ikhlas. Disitulah Tuhan disenangkan. Tuhan disenangkan ketika kita datang ke gereja, walaupun kita tidak disapa di depan, tapi kita tetap jaga damai sejahtera. Di situ Tuhan disenangkan. Tuhan disenangkan walaupun WL-nya mungkin tidak bagus suaranya, tapi kita tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Tuhan disenangkan ketika kita tahu bahwa musiknya tidak benar, tapi di sini musiknya bagus. Jadi jangan tersinggung ya. Ketika kita tahu musiknya ngalor ngidul, tapi kita tetap senang memuji Tuhan. Itu Tuhan disenangkan Bapak Ibu. Kita tidak punya urusan dengan yang terjadi di luar diri kita. Kita hanya punya urusan dengan kita dengan Tuhan. Ketika kita mampu mengampuni orang lain, Tuhan tersenyum dan dia melihat, baik sekali engkau anakku.
Tapi kalau kita menyimpan dendam, kalau kita membenci sesama kita, Tuhan sedih Bapak Ibu. Tuhan tidak senang kalau kita masih suka iri hati, masih suka dengki kepada orang lain. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, itulah Tuhan disenangkan. Ketika kita datang dari depan, aduh gerejanya kok panas ya. Tapi engkau tetap diam, gak peduli panas, gak peduli dingin. Yang penting saya mau menyembah Tuhan. Di situ Tuhan disenangkan. Bapak Ibu, segala sesuatu mari kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Saya percaya kalau segala sesuatu kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan, hidup kita pasti dipenuhi damai sejahtera. Amin. Yang ketiga, Tuhan mau apa yang sempurna terjadi dalam kehidupan kita. Sempurna berarti komplit atau lengkap. Bapak Ibu, siapa yang punya kebiasaan buka Alkitab, kemudian kalau ada lihat ayat yang bagus di stabilo, tulisan misalnya aku memberkati engkau dan lain-lain. Tapi kalau ada tulisan bertobatlah kerajaan surga sudah dekat, bukan untuk saya. Halo. Bapak Ibu, firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan yang bisa mengubah hidup kita. Kita jangan hanya mengidolakan ayat-ayat emas. Cuma sebagian dari firman Tuhan di stabilo, di highlight supaya ini ayat emas saya ini. Tapi kalau dikatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, buru-buru ditutup. Itu bukan untuk saya. Kalau firman Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Amin. Paling besar suaranya. Aku akan melimpahkan berkatku, engkau akan sehat. Amin. Tapi giliran tulisannya berkata, mengampunilah. Itu bukan saya. Bapak Ibu, firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan yang berkuasa. Tuhan mau apa yang sempurna. Firman Tuhan, kepribadian Kristus sempurna di dalam hidup kita. Kita tidak pilih-pilih. Amin. Katakan sama-sama yuk. Tidak pilih-pilih. Mulai sekarang Bapak Ibu, boleh di highlight ayat yang bagus-bagus. Tapi jangan lupa ayat yang mengatakan bertobat juga di highlight. Karena itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ayat yang mengatakan mengampunilah juga di highlight juga. Karena saya tahu itu semua akan membentuk hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Kesimpulannya Bapak Ibu, kita tidak dapat mengerti kehendak Allah kalau kita masih mengikuti arus dunia. Kalau tadi kita masih ikut tren, kita hanya sekedar ikut-ikutan. Kita tidak bisa mengerti kehendak Allah karena jalur kita berbeda. Tapi kalau kita mengambil keputusan, kita mau ikut kehendak Tuhan, apapun yang terjadi. Biar dunia meninggalkan saya. Sekalipun keluarga meninggalkan saya. Sekalipun teman-teman saya meninggalkan saya. Yang penting saya ikut kehendak Tuhan. Amin. Biarpun banyak di luar sana berusaha menggoda kita. Tapi kita tetap punya komitmen. Apapun yang terjadi, saya ikut Tuhan. Saya mau kehendak Tuhan terjadi dalam hidup saya. Hanya pikiran yang diperbaharui dengan pikiran Kristus yang membuat kita mampu mengerti kehendak Allah. Kalau kita tadi sudah hidup menurut firman Allah, saya percaya kehendak Allah boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri Bapak Ibu. WL Singer bisa maju. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, silakan berdoa Bapak Ibu tutup mata.
Minta kepada Tuhan, biarkanlah kehendak Tuhan yang boleh jadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terseret oleh arus dunia. Kita hidup hanya ikut-ikutan. Tapi biarkanlah kita punya ketetapan hati untuk selalu menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berbejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan, senangkan hatiku, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu lebih lagi. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu. Bapak Ibu sengaja yang menaikkan pujian ini, menyenangkan-Mu. Barabashikiralabarabash. Shandaralabarabash. Itu kerinduan. Tuhan, biarkanlah hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan hati, hanya Lebih lagi Bapak, kerinduan. katakan kerinduan kita untuk menyenangkan Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bapa, kami rindu menyenangkan-Mu ya Bapa. Di dalam seluruh kehidupan kami hanya mau menyenangkan Tuhan. Kami rindu hidup di dalam kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Penuhi kami dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarkanlah pikiran Kristus boleh mengisi kehidupan kami. Kami hidup bukan kami lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Biarkanlah kami belajar mengerti kehendak Tuhan. Kami tidak ikut arus dunia. Kami tidak terseret arus dunia. Tapi kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami. Ajari kami dalam melakukan segala sesuatu. Kami tahu Bapa, Engkau mengasihi kami. Dan begitupun kami mengasihi Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Supaya kami dapat mengerti apa yang baik, apa yang menyenangkan Tuhan, dan apa yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Seberapa banyak dari kita yang diberkati oleh firman Tuhan, kita lambaikan tangan kita ke atas. Haleluya, haleluya. Kita percaya kita sudah dikuatkan dan dibekali dengan firman Tuhan menjadi satu hal yang berharga di dalam kehidupan kita dalam pengiringan akan Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati pelayanan dari hambanya. Dan kita akan memberikan korban persembahan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ada satu berkat yang luar biasa yang Kau sediakan tatkala kami bukan hanya mendengar tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kami selepas kami pulang dari tempat ini ya Tuhan. Dan kami percaya kami pulang tidak seperti kami datang, melainkan kami pulang membawa satu berkat yang luar biasa dari firman yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Jikalau kami akan memberikan korban persembahan, Kau berkati kami 30, 60 sampai 100 kali lipat untuk kami memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki, dipersembahkan hanya kepadamu saja. Nilai menjadi doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita jalankan korban persembahan. Nyatakan suci, suci, murah dan perkasa, murah dan perkasa. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan pengumuman dan Tuhan juga memberkati persembahan yang telah diberikan. Kita akhiri ibadah kita pada saat sore menjelang malam hari ini. Kami undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Diberkatilah,
diberkatilah. Kami undang kembali Bapak Pendeta untuk mengakhiri dengan firman. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang aku sampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Bapak Ibu yang terkasih, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menuntun kita, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha menjemput kita kali kedua di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama-sama, amin.